Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan Megawe Education. Dalam pembahasan tentang struktur atom dalam konteks nanoteknologi, sebuah bidang ilmu yang telah merevolusi cara kita memahami dan memanfaatkan materi dalam skala terkecil. Dalam era ini, ketika teknologi semakin maju, pemahaman mendalam tentang struktur atom menjadi kunci utama dalam merancang dan mengembangkan bahan-bahan nanoteknologi yang inovatif. Dengan memahami sifat-sifat atom dan cara mereka berinteraksi, kita dapat menciptakan material-material revolusioner yang memiliki aplikasi luas, mulai dari bidang kesehatan, elektronika, hingga energi. Mari kita telusuri bersama bagaimana struktur atom, terutama pada tingkat nanoskala, memainkan peran penting dalam mengubah wajah teknologi masa depan. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana konsep-konsep dalam kimia dan fisika atom dapat diaplikasikan untuk menciptakan nanomaterial yang memiliki sifat-sifat unik dan mendukung perkembangan pesat dalam dunia nanoteknologi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang diulas oleh Rumah Editor dengan narasi dari Dani Nurdiman berikut ini. Nanoteknologi itu apa? Karena dalam fakta sebenarnya, nanoteknologi bukan teknologi biasa. Ia bisa mengubah sesuatu menjadi tampak tidak masuk akal. The game of science has different rules when you play it in the nanoscale. We are able now to atom by atom design new materials with designer functionalities. Karena itu guys, tonton video ini sampai habis karena kita akan belajar tentang teknologi yang lebih kecil dari virus, tapi bisa mengubah segalanya. If you can get things to build themselves, just as in biology, we build ourselves. Karena dalam kajian nanoteknologi, ada satu bahan yang terkenal di kalangan ilmuwan, yang sifatnya mirip dengan vibranium. Bahan tertipis di dunia, tapi 200 kali lebih kuat dari baja, dan bisa menghantarkan listrik lebih kuat dari tembaga. This is a material which theorists like I have said this is impossible. It's stronger than diamond. It's the strongest material ever has. Nanomaterial adalah bahan-bahan yang memiliki struktur atau sifat yang terkontrol dengan baik pada skala nanometer, yang artinya mereka memiliki dimensi 100.000 kali lebih kecil dari ketebalan sehelai rambut manusia. Nanomaterial memiliki keunikan karena dalam skala ini, materi dapat menunjukkan sifat-sifat yang sangat berbeda dari materi pada skala makroskopis. Dengan memahami sifat-sifat nanomaterial, kita dapat merancang solusi inovatif untuk tantangan-tantangan masa depan dan membawa dunia ini ke arah yang lebih berkelanjutan dan maju. Sebagai contoh, nanotabung karbon, atau disebut juga nanotube, memiliki kekuatan dan keuletan yang luar biasa, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi mulai dari material konstruksi hingga elektronika canggih. Sebagai penjelasan lebih lanjut kita simak video berikutnya. Ini adalah ENIAC, komputer pertama yang dibangun di Perang Dunia Kedua. Besarnya satu ruangan, dan pengoperasiannya sangat rumit, sangat tidak portable. Sampai kemudian di tahun 80-an muncul Bill Gates dan Steve Jobs yang menggagas personal computer yang kita kenal sekarang sebagai PC, di mana komputer akhirnya bisa dimiliki oleh setiap orang dan bisa ditaruh di atas meja. Kemudian muncul laptop, komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Dan hari ini komputer bisa masuk di saku kalian dalam bentuk smartphone. Mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena transistor, komponen utama dari komputer, ukurannya terus mengecil. Dari transistor jadul yang bentuknya tabung, ganti ke komponen elektronik yang lebih kecil. Dan terus mengecil sampai ditemukannya teknologi semikonduktor yang membuat transistor ukurannya bisa lebih kecil dari diameter rambut manusia. Sehingga chip dalam smartphone kalian yang ukurannya tidak lebih besar dari ibu jari, bisa berisi miliaran transistor. Gordon Moore, pendiri Intel, di tahun 1965 sudah meramalkan bahwa ukuran transistor dalam prosesor akan terus mengecil 2 kalinya setiap tahun. Ramalan ini kemudian dikenal dengan hukum Moore, dan ramalannya terbukti. Hari ini ukuran transistor sudah mencapai 5 nanometer, hampir sekecil DNA manusia. DNA manusia diameternya 2 nanometer, seperti yang ada dalam chip A14 miliknya iPhone 12. We're talking about a scale so small that the dimensions of these 5 nanometer transistors are measured in atoms. This means we were able to pack 11.8 billion transistors into A14. Nah guys, inilah salah satu bentuk nanoteknologi, teknologi berukuran nanometer.
Perjalanan menuju nanoteknologi telah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan pesat dalam bidang mikroskop elektron dan teknik manipulasi materi pada tingkat atom, ilmuwan dan insinyur telah memasuki dunia yang sebelumnya tidak terlihat, dunia nanoskala. Seiring dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat-sifat unik materi pada skala atom, nanoteknologi telah membuka pintu menuju penciptaan nanomaterial yang revolusioner. Dari perangkat elektronika yang semakin kecil dan efisien hingga sistem pengiriman obat yang canggih dan bahan bakar ramah lingkungan, teknologi nanoteknologi membuka peluang tak terbatas. Dengan terus-menerus menggali pengetahuan dan berinovasi, masa depan nanoteknologi menjanjikan terobosan yang akan mengubah fundamental cara kita berinteraksi dengan dunia, membawa dampak yang mendalam di berbagai sektor kehidupan. Anda kenal film Iron Man kan? Film ini juga menggambarkan aplikasi nanoteknologi. Biar tidak penasaran, mari kita simak penjelasan pada video berikut sampai selesai dan jangan lupa untuk berikan dukungan dengan mengeklik subscribe pada channel ini. Oke guys, ngomong-ngomong soal kostumnya Iron Man, sadarkah kalian kalau kostumnya Iron Man terus berubah ke arah yang lebih portable? Di Iron Man pertama, Tony Stark harus kembali ke markasnya untuk berubah menjadi Iron Man. Keren sih, tapi ribet. Karena itu di Iron Man kedua, dia membuatnya lebih portable dengan mengemasnya dalam koper. Dan di Iron Man ketiga, dia membuat part-partnya bisa dipanggil dari jauh sehingga tidak perlu kembali ke markasnya dan tidak perlu repot membawa kostumnya kemana-mana. Lalu tiba-tiba di Infinity War, dia hanya mengetuk reaktor di dadanya lalu berubah begitu saja menjadi Iron Man. Nah guys, perubahan teknologi di kostumnya Iron Man ini bisa menggambarkan perubahan teknologi di kehidupan nyata, bahwa teknologi terus mengecil dan berubah ke arah yang semakin portable. Lalu, apa hubungannya dengan kostum Iron Man yang bisa berubah-ubah? Nanti kalian akan tahu. Tapi yang perlu kalian catat, nanometer bukan sembarang ukuran. 1 nanometer adalah 1 meter dibagi 1 miliar. Membandingkan 1 meter dengan 1 nanometer itu seperti membandingkan besarnya bumi dengan besarnya kelereng. Atau bayangkan saja rambut kalian, tebalnya sekitar 100.000 nanometer. Artinya untuk mendapatkan 1 nanometer, bukan rambut dibelah 7 lagi, tapi rambut dibelah 100.000 kali. Inilah ukuran di mana kita sudah menyentuh dunia atom atau molekul. Pastinya sudah tidak mungkin dilihat lagi dengan mata telanjang. Kalian harus melihatnya menggunakan transmission electron microscopy, atau yang sering kita sebut mikroskop elektron. And each of these dots here is a carbon atom. So, undoubtedly, you can look at molecules and indeed atoms at that level. Nah, dalam skala atom atau molekul ini, banyak fenomena aneh terjadi. Para ilmuwan menyebutnya efek kuantum. Ya, kita pernah menyinggung beberapa kali soal fisika kuantum. Tapi singkatnya, dalam skala nanometer, semua material memiliki sifat yang berbeda dari yang kita temui sehari-hari, karena terpengaruh oleh hukum dalam fisika kuantum. This is called quantum effect. Materials reduced to nanosize can suddenly show very different properties than what they show on the macro scale. Guys, kalian tahu mengapa cicak bisa merayap di dinding, kunang-kunang bisa bercahaya, bunglon bisa berubah-ubah warna? Itu karena mereka memiliki bagian tubuh yang unik dalam skala nanometer. Dalam ukuran ini, mereka bisa mengendalikan molekul-molekul di tubuhnya, seperti cicak, yang setiap jarinya memiliki miliaran bulu halus berukuran nanometer yang disebut spatula. Setiap bulunya ini berperilaku seperti magnet ketika bersentuhan dengan molekul dinding. Itu yang menyebabkan cicak bisa merayap di dinding. Intinya guys, dalam skala nanometer banyak hal mustahil terjadi. Bahkan manusia sendiri tidak pernah ada yang sama dari sejak Nabi Adam karena dikendalikan sifatnya oleh ukuran nano yang kita sebut DNA. DNA manusia diameternya 2 nanometer, tapi bisa menyimpan informasi tentang fisik manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. The human genome has 2.9 billion base pairs in it. In principle, there is a finite number of human beings, but that number is 4 to the power 2.9 billion. It's a very, very large number. So the chances of you walking down the street and meeting someone who is exactly like you isn't terribly high. Inilah yang membuat para ilmuwan terobsesi dengan dunia yang sangat kecil ini, bahwa dengan bermain di level ini, mereka bisa menciptakan sesuatu yang mungkin tidak pernah dilihat sebelumnya. We are able now to
atom by atom, design new materials with designer functionalities. We can manipulate their properties. We can train them and make them behave the way we want them to do. Kembali ke Iron Man. Kalau kalian perhatikan, kostumnya Iron Man keluar dari kotak di dadanya seperti cairan, dan dia menyebutnya nanopartikel. You wouldn't have done that. I'm glad you brought this up because it's nothing. It's just a housing unit for nanoparticles. Nanopartikel adalah istilah dalam nanoteknologi untuk material yang telah dipecah menjadi partikel-partikel halus berukuran nanometer. Biasanya ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer. Karena dalam batas ukuran inilah sebuah material memiliki sifat khusus, tergantung dari bentuk dan ukuran dari nanopartikelnya. Salah satu sifatnya yang menarik adalah self-assembly, kemampuan nanopartikel untuk berorganisasi membentuk formasi tertentu. Seperti yang dicontohkan di Rice University, mereka menunjukkan nanopartikel karbon yang bisa bergabung membentuk jaringan kabel, sehingga nanopartikel ini bisa menyalakan lampu. Mereka menyebutnya Tesla foresis, karena nanopartikel ini bertransformasi setelah diberi pengaruh coil Tesla. You can have, instead of, when you normally build circuits and things like that, you have to have physical contact. Now we're talking about building circuits without actually touching. Tentunya masih jauh untuk bisa seperti Iron Man, tapi pada prinsipnya sama. Kostum Iron Man bisa tersusun dengan sendirinya karena kemampuan self-assembly dari nanopartikel yang ada di dadanya. This also ties in just generally in nanotechnology that self-assembly is very big. That is, if you can get things to build themselves, just as in biology, we build ourselves. Self-assembly sebenarnya bukan hal yang aneh, karena pada dasarnya setiap molekul punya gerak ilmiah yang disebut Brownian motion. Molecules all move all the time, right? It's a thing called Brownian motion. Molecules are all jiggling about all the time. The real question is, how do I control that? Itulah yang membuat para ilmuwan yakin bisa membuat mesin atau robot dalam skala nanometer yang disebut nanobot. Nanobot pada dasarnya adalah susunan molekul yang didesain khusus memiliki gerak tertentu. Seperti nanokar yang didesain oleh Rice University. Bentuknya memang mirip mobil, tapi pada dasarnya itu adalah susunan atom-atom hidrogen dan karbon, yang keempat sisinya memiliki bentuk seperti ban yang bisa berputar. Here, and here, and here, and here will rotate if you shine light on them. Ya itulah nanoteknologi guys, semua hal gila bisa terjadi. Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Dengan pemahaman tentang struktur atom dan nanomaterial, serta inspirasi dari aplikasi dalam film-film seperti Iron Man, kami harapkan telah memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi dan menciptakan terobosan di masa depan. Teknologi nanoteknologi tidak hanya menjanjikan inovasi dalam berbagai industri, tetapi juga mendorong kita untuk bermimpi lebih besar dan menghadapi tantangan global dengan solusi yang lebih cerdas. Mari kita bersama-sama menyongsong masa depan yang penuh kemungkinan, di mana pemahaman tentang struktur atom dan keajaiban nanoteknologi menjadi kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dan sebagai penutup, semoga dari gambaran dan penjelasan pada video ini menjadikan Anda lebih bisa memahami tentang nanoteknologi. Sampai berjumpa di video lainnya, bye-bye dan wassalamualaikum.